Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kali ini kita sudah ada di episode ke-51. Video kali ini masih melanjutkan apa yang sudah kita mulai minggu lalu dan itu adalah idiom ya untuk beberapa expression atau ungkapan-ungkapan yang sering kita pakai dalam bahasa Indonesia tapi mungkin beberapa dari Ananda sekalian ini tidak tahu bagaimana menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Jadi langsung saja kita mulai dari kata yang pertama. Kata yang pertama adalah bolak-balik. Ini sering ya kita dengar dalam bahasa Indonesia gitu, dan sering kita pakai juga dalam kalimat-kalimat kita. Tapi bagaimana cara kita bilang bolak-balik dalam bahasa Inggris? Jadi bolak-balik dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan back and forth. Jadi contohnya mungkin the children are running back and forth. Anak-anak itu berlarian bolak-balik. Bolak-balik artinya setelah nyampe ujung sana balik lagi ke ujung sini. Nah itu kita sebut dengan back and forth. Oke. Okay? Kata yang kedua, jungkir balik. Jungkir balik dalam bahasa Inggris ini kita sebut dengan upside down. Jadi upside down itu kalau untuk orang mungkin kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Nah itu kita sebut dengan upside down. Contohnya, he puts the book upside down on the shelf. Dia menyimpan buku itu dengan posisi jungkir balik gitu. Artinya mungkin covernya menghadap ke kiri, bukan ke kanan gitu ya. Kemudian terbalik. Terbalik ini tapi konteksnya untuk pakaian ya. Jadi kalau kita pakai pakaian secara terbalik, kaos misalnya secara terbalik itu berarti jahitannya yang di luar. Nah, ketika jahitannya di luar, ini kita sebut dengan inside out. Jadi bagian dalam itu keluar, yang bagian luarnya itu masuk jadinya ditaruh di dalam gitu. Nah, itu kita sebut dengan inside out. He wears his t-shirt inside out. Dia memakai bajunya atau kaosnya secara terbalik, inside out. Nah, kita lanjut dengan kata yang keempat. Kata yang keempat adalah tarik ulur. Nah, tarik ulur dalam bahasa Inggris kita sebut dengan push and pull. Jadi tarik tambang involves a lot of push and pull from both competing sides. Tarik tambang itu melibatkan banyak tarik ulur dari dua pihak yang bertanding. Kemudian berdampingan atau bergandengan tangan itu apa bahasa Inggris? Nah itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan hand in hand. The students complete their project hand in hand. Mahasiswa mengerjakan tugas mereka, menyelesaikan project mereka itu secara bergandengan tangan atau maksudnya saling tolong menolong. Selanjutnya berurutan. Berurutan ini kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan back to back. Jadi contohnya mungkin the information about the homework is written back to back on the syllabus. Jadi informasi mengenai PR tersebut itu ditulis secara berurutan di dalam silabus. Kalau balas-balasan dalam konteks berantem gitu ya, yang sini teriak apa, yang sini teriak apa. Nah, itu kita sebut dengan tit for tat dalam bahasa Inggris. Tit for tat. Contohnya mungkin the discussion turns into a tit for tat in a very short time. Diskusi itu berubah menjadi balas-membalas dalam waktu yang sangat singkat. Kata selanjutnya, tenggang rasa. Nah, tenggang rasa kalau dalam bahasa Inggris ini kita sebut dengan give and take. Contohnya adalah healthy relationship requires a lot of give and take from both parties. Hubungan yang sehat itu membutuhkan tenggang rasa dari dua pihak yang terlibat. Ini berlaku untuk hubungan apapun ya, untuk hubungan pertemanan, keluarga, anak ke orang tua juga ke anak. Kata selanjutnya, segan menyegani. Nah, segan menyegani dalam bahasa Inggris ini kita sebut dengan mutual respect. Ya sebenarnya sih kalau mau diartikan dalam bahasa Inggris, mutual respect ini sama artinya dengan saling menghormati. Jadi contohnya mungkin their relationship is based on mutual respect. Hubungan mereka itu dibangun berdasarkan azas saling menghormati ya. Nah, yang ke-10. Ini adalah yang terakhir ya. Plain plan. Nah, plain plan ini gimana cara kita bilangnya dalam bahasa Inggris? Plain plan itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan flip flop. Politicians have very flip-flop ideas about the country. Politisi itu punya ide yang sangat plain-plan mengenai negara ini. So yeah, those are
the words and example silahkan ditiru dengan versi masing-masing, buatkan kalimat masing-masing dan kemudian seperti biasa post di kolom komentar. Ini kalau bisa ya, saya himbau kepada Anda sekalian yang menonton video ini, usahakan kalimatnya itu jangan cuma satu. Masa kamu dikasih vocab 10 kamu cuma buat satu. Ya kamu peduli juga lah dengan yang 9 lainnya gitu. Ini bukan untuk siapa-siapa soalnya. This is for you. So ya, silakan diusahakan yang terbaik. Nah, belajar itu maunya jangan nanggung supaya hasilnya juga tidak nanggung. Oke, selamat pakai dan selamat bertambah ininya ya, vocabnya di dalam otak masing-masing. Silakan eh, silakan langsung dipraktekin ke dalam conversation di kamar mandi, di kampus, dimanapun ya. Sebisa mungkin. Alright, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.